Boleh lihat saya jadi firman Tuhannya saya sudah share di grup jemaat, saudara boleh melihat. Saya akan sharekan kepada saudara firman Tuhan yang pagi ini. Membangun kehidupan yang kokoh, saudara. Jadi membangun kehidupan yang kokoh. Saya sebagai gembala berharap saya ada diet juga saya bagikan. Jadi membangun kehidupan yang kokoh. Saya akan ulangi, membangun kehidupan yang kokoh. Saya berharap Bapak Saudara menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang kokoh, yang tidak tergoncangkan. Hari-hari ini Bapak Saudara, pengajaran kekristenan akan terus beraneka. Saya kalau tidak salah membaca dalam sebuah artikel Bapak Saudara, salah satu iblis menghancurkan gerejanya adalah iblis menjadikan banyak orang Kristen menjadi Kristen yang palsu. Jadi di dunia ini ada sekitar 30.000 denominasi di seluruh dunia. 30.000 denominasi yang ada di seluruh dunia. Kemudian di Indonesia ini kalau tidak salah sekitar 4-5 tahunan yang lalu 300 merek gereja. Jadi yang dihancurkan oleh iblis dalam kekristenan adalah menjadikan orang-orang Kristen palsu. Ya, kalau bahasa kerennya itu imitasi. Kalau imitasi menyerupai apa tidak, saudara? Sangat menyerupai, sangat identik. Ya, jadi tidak ada nampaknya kalau kita sepintas tidak ada yang membedakan. Tetapi nanti kalau lebih detail lagi, saudara akan kelihatan mana yang asli dan mana imitasi. Dan kemudian Bapak Saudara yang berdiri di atas mimbar termasuk saya bisa juga hamba Tuhan yang palsu, hamba Tuhan yang imitasi, dan juga hamba Tuhan yang benar-benar. Orang berdiri di atas mimbar bisa saja muatannya adalah pribadi, bukan muatannya adalah Tuhan. Doakan saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan kebenaran adalah dari Tuhan, bukan karena saya punya muatan pribadi, saya ngambil ayat Alkitab kemudian saya sampaikan kepada Bapak Saudara. Doakan supaya saya menyampaikan firman yang murni, adalah yang memang benar-benar firman yang dari Allah. Jadi tidak ada kepentingan pribadi yang saya taruhkan, saya letakkan di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Yang ada yang disampaikan kepada Bapak Saudara adalah memang firman yang murni. Kenapa saya memberikan Bapak Saudara tema apa Bapak Saudara? Masih ingat perusahaan saya ngomong? Bapak Saudara boleh lihat di grup, kalau misalkan ini nggak apa-apa. Yang penting jangan Bapak Saudara terselancar ke dunia lain. Cukuplah hanya di grup jemaat. Ya, apa Bapak Saudara? Membangun kehidupan yang kokoh. Ya, membangun kehidupan yang kokoh. Saya tidak tahu, saya jalan ke jalan mana ya. Saya lihat ada satu pohon besar, ya, tapi ternyata begitu angin besar di sini tumbang. Berarti mengapa pohon yang besar ini akhirnya tumbang? Berarti ada satu masalah. Yang masalahnya sebenarnya di anginnya yang besar atau di pohon itu sendiri, Bu Saudara? Di pohonnya. Hempasan di luar nggak tahu kapan dan sebesar apa nggak tahu. Yang jadi masalah adalah seberapa kuat, seberapa siap ya akar itu terus menjalar ke dalam. Kekristenan imitasi adalah kekristenan yang sangat menghendaki dan kepenginnya Bapak Saudara Kristen yang terus bertumbuh tapi mengabaikan akar ke bawah. Saya ulangi, kekristenan imitasi adalah kepengin nampaknya ke atas dengan Bapak Saudara rindangnya dan lain sebagainya, tapi akarnya rapuh. Bapak Saudara, kalau misalkan suatu percobaan diadakan di padang gurun, misalkan Bapak Saudara, yang satu tanaman kurma yang dibiarkan tumbuh, ya, yang satu pohon kurma dibiarkan, ya, disengaja ini sama pemiliknya dikasih batu di atasnya pohon kurma. Mana yang lebih cepat tumbuh?
Yang dikasih batu atau yang nggak kasih batu? Yang cepat tumbuh yang mana? Yang tumbuh ke atasnya? Yang nggak dikasih batu kan? Bapak saudara lebih mana mengujinya? Menguji yang nampak tumbuh ke atas atau yang nampak tumbuh ke bawah? Kita seringkali terpesona ketika melihat ke atas, ya. Tapi akalnya tidak. Nah, mari saya akan bawa Bapak saudara kehidupan seperti apa. Nanti firman Tuhan akan membedakan akan disebut golongan apa, dan yang satunya yang melakukan disebut golongan apa, yang tidak melakukan disebut golongan apa. Matius pasal 7, ya Bapak saudara boleh lihat ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Kira-kira Bapak saudara, ini kan khotbahnya Yesus itu banyak. Bapak saudara, inti pengajaran salah satunya Bapak saudara itu Matius pasal 5 sampai pasal 7. Bapak saudara boleh lihat di dalam perikop Alkitab Bapak saudara, khotbah di bukit. Jadi Yesus memberikan pengajaran yang baru. Kalau dulu misalkan pasal 5 sampai pasal 7, mata ganti mata, orang bikin orang sesuatu, dia akan dibalas sesuatu. Betul nggak Bapak saudara? Gigi ganti gigi, itu hukum Taurat. Melakukan hal yang demikian. Kemudian beberapa minggu yang lalu, orang yang dianggap berzina adalah zina persetubuhan. Tapi nanti Bapak saudara lihat di pengajaran Yesus akan berbeda. Yesus berkata kalau ada orang yang, Bapak saudara boleh lihat yang pasal 5 kalau Bapak saudara baca di sana tentang, ya Bapak saudara boleh lihat lah di misalkan tentang menghakimi. Ya, dulu orang suka menghakimi, tapi Yesus berkata kita nggak boleh menghakimi karena hakimnya adalah Kristus. Nah dulu kan seperti itu, ya perbuatan-perbuatan yang lain. Jadi Yesus melakukan pembaharuan terhadap hukum kepada orang-orang Yahudi. Dan Yesus menyampaikan banyak pengajaran. Dan kemudian Bapak saudara boleh lihat di bagian yang terakhir di pasal 7, ya, Yesus akhirnya mengelompokkan orang-orang yang akan melakukan firman Tuhan. Akan disebut di sini Bapak saudara, setiap yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Jadi Bapak saudara, kata mendengarkannya bukan seperti Bapak saudara sedang seperti ini. Ya, Bapak saudara mendengar saya ngomong, ya, oke, aman, cepin. Jadi Bapak saudara gini, Bapak saudara pernah mendengar peraturan lalu lintas? Kalau Bapak saudara berhenti harus di belakang maka jalan. Pernah mendengar? Pertanyaannya, Bapak saudara melakukan nggak? Nah, kalau belum melakukan berarti dalam bahasa aslinya kita ini belum menjadi pelaku. Kita hanya sekedar mendengar. Misalkan Bapak saudara punya plat motor, biasanya 721 enggak? Apa? Langsung ya? Langsung 25 misalkan. Berarti motornya kita akan habis di tahun 2025. Tanggalnya Bapak saudara lihat. Tapi kalau misalkan seandainya Bapak saudara nih udah tahun 2026 masih pakai, Bapak saudara udah taat apa belum? Belum. Padahal itu sudah tercatat di plat motor. Bapak saudara mendengar, melihat, pertanyaan Bapak saudara melakukan? Tidak. Padahal kalau slogannya Menteri Perpajakan, orang bijak, apa Bapak saudara? Berarti kalau misalkan Bapak saudara, bukan saya ini ya, plat motornya Bapak saudara ini udah tahun 2022, ada masih tertulis 2021, menurut Dirjen Perpajakan, Bapak saudara belum bijak. Karena belum apa Bapak saudara? Belum taat pajak. Nah, yang dikatakan Yesus berkata ini, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ini kalau melakukan, ya melakukannya seperti ini Bapak saudara. Waktu Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera, ya saya pernah berkata, waktu disuruh membangun bahtera, bahteranya harus dari kayu gofir, nggak boleh kayu yang lainnya. Kenapa? Kalau kayu gofir dia benturan dengan kayu-kayu keras lainnya, dia akan kuat. Terus kemudian
Nuh memberikan, ayo ya, tolong, ya ini. Ya Nuh kemudian berkata kayak gini, dah deh, dikurangin aja ininya, dikurangin aja kayunya, jangan yang terlalu keras. Kalau bikin kayu terlalu keras, terlalu susah, betul kan, Bapak Saudara? Ya, kita bilangnya terlalu susah, ini rumit sekali. Nah, kemudian Bapak Saudara, kayu itu kan dibikinnya pakai, udah disambung sama kayu, dengan kayu nanti dikasih namanya tergala-gala. Tergala-gala itu salah satu kayu lem yang dipakai oleh orang-orang di zaman dulu membangun Menara Babel. Ya, itu daya perekatnya mungkin sampai hari ini masih kuat, tergala-gala itu. Kemudian Nuh berkata gini, boleh nggak dengan negosiasi? Perhatikan Saudara, negosiasi yang bagian ini misalkan Nuh nih, kalau seandainya kita memaksa negosiasi dengan Tuhan, Tuhan kasih kesempatan nggak? Iya. Oke, dikurangi kayunya. Perhatikan Saudara, waktu negosiasi dengan Tuhan, dalam konteksnya Nuh ini, negosiasi itu justru bisa apa Saudara? Mencelakakan Nuh. Dalam konteksnya Nuh ini Bapak Saudara. Karena kayunya harus kayu gofir. Kenapa? Nggak tahu benturannya dengan apa. Karena ini kan seluruh alam semesta itu di zamannya Nuh, di bagian itu Bapak Saudara, di kisahnya Nuh itu semuanya penuh dengan air. Makanya harus pakai kayu kuat. Nah, kata melakukannya, Nuh melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Allah. Nah, kalau dalam bahasa Yunaninya, kalau misalkan dosa itu Bapak Saudara adalah bagian di mana kita tidak tepat mengenai sasaran yang diinginkan Allah. Misalkan kayak gini Bapak Saudara, poin tertinggi dalam permainan main panah ini Bapak Saudara adalah misalkan di sini. Kalau misalkan seandainya dia nembaknya di sini Bapak Saudara, dia dapat poin nggak? Dapat, mungkin poinnya kecil. Di sini dapat nggak? Dapat, sini dapat nggak? Tapi kalau di sini dia langsung dapat poin penuh. Jadi hamartia Bapak Saudara, dosa itu artinya meleset dari ketetapan Allah. Meleset dari ketetapan Allah, dari perintahnya Tuhan, tidak mengenai sasaran, itu disebut berdosa. Jadi kalau misalkan kita terus menerus sama Tuhan mengeluh dan kemudian kita meminta kompensasi, kemudian kita meminta meringankan apa saudara yang memang harus kita jalani, itu yang diizinkan. Tapi konsekuensi besar dan bahaya bisa saja mengancam kita. Kenapa? Karena Tuhan pasti memerintahkan seseorang sudah penuh dengan pertimbangan. Makanya di sini dikatakan ia harus melakukannya. Ya, di sini dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijak. Nah, jujur mari kita menyimak diri kita, memperhatikan. Kalau misalkan kita dikatakan janganlah kamu khawatir, tapi kemudian setiap waktu kita terus jadi pengkhawatir. Ketahui Bapak Saudara, ketika kita menjadi pengkhawatir, itu adalah satu perlawanan pemberontakan kita terhadap Tuhan. Karena Tuhan sudah memerintah jangan khawatir. Ketika engkau menjadi seorang pengkhawatir, otomatis engkau sedang berdiri menjadi seterunya Allah. Betul ini Bapak Saudara. Ketika kita hidup terus digelayuti dengan kekhawatiran, kita ini sudah menjadi seterunya Allah. Tuhan bilang, manusia, gak usah khawatir, burung di udara saja aku pelihara. Ada Bapak Saudara yang lihat burung berbunga pun? Nggak ada, dipelihara. Bunga bakung yang hanya sementara, ada yang pergi ke salon? Nggak ada, semuanya dipelihara. Jadi sedemikian detailnya harusnya kita jadi orang-orang percaya. Kalau kita sudah melanggar perintah Tuhan, kita ini sudah berdiri menjadi seterunya Allah. Kalau Bapak Saudara misalkan naik motor, kemudian Bapak Saudara melanggar lampu lalu lintas, Bapak Saudara sudah berdiri menjadi musuhnya siapa? Musuh polisi kan? Dalam pengertian bukan musuh itu, tapi kita udah nggak ngikutin, kita ngikutin melanggar
peraturan, ya kita udah menjadi seteru. Dan Bapak Saudara, orang yang melakukan ini namanya disebut orang bijaksana. Orang bijaksana itu artinya orang yang memiliki pengetahuan yang luas, yang dia bisa mengamat-ngamati dengan detail, dia memperhatikan dengan seksama, dia yang bertindak dengan tidak ceroboh, dia yang istilahnya bagian-bagian terkecil diperhatikan. Karena nanti akan berhubungan dengan yang diumpamakannya dengan seperti seorang yang sedang membangun rumah. Nanti ayat selanjutnya. Jadi Bapak Saudara, bijaksana itu pasti dia tindakannya nggak ceroboh. Karena yang menjadi patokannya adalah terarah dan terukur. Coba kalau misalkan polisi tidak terarah dan terukur, berapa banyak akan orang-orang yang menjadi korban salah tangkap. Misalkan kayak Densus 88, Bapak Saudara. Saya percaya Densus 88 dia tidak kemudian mengamati satu orang kemudian besok ditangkap, tidak. Menurut testimoninya mereka yang menjadi anggota itu, Bapak Saudara, mereka berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan sampai menemukan mungkin 2-3 alat bukti, kemudian baru dia ditangkap. Ya, jadi Bapak Saudara melalui pengamatan. Di sini Bapak Saudara, orang yang melakukan firman Tuhan akan disebut dengan orang yang bijaksana. Doa saya sebagai gembala, Bapak Saudara menjadi satu golongan atau satu kelompok yang disebut oleh Tuhan Yesus adalah orang yang bijaksana. Ya, yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan. Harus melakukan, Bapak Saudara. Saya sangat risau misalkan saya jadi gembala. Bapak Saudara hanya mengerjakan sebuah ketaatan dalam menjalankan bergereja ini karena legalitas. Karena hanya sekedar menjadi orang Kristen, saya nggak mau. Kalau aku hanya sekedar jadi orang Kristen, Alkitab memastikan kita tidak akan masuk surga. Karena ada banyak orang-orang yang mengenakan atribut kekristenan, tetapi tidak melakukan esensi yang penting dari sebuah ketetapan Allah. Banyak orang yang mengenakan atribut Kristen, tapi esensi kebenaran diabaikan. Saya berharap engkau adalah golongan orang-orang bijaksana, bergereja, beribadah, dan engkau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Saudara perhatikan di pasal 7. Ya, saya sebelum masuk ini pasal 7 ayat 21. Pasal 7 ayat 21 naik ke atas. Perhatikan Bapak Saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Kalau Kristennya kita hanya legalitas berseru kepada Tuhan, bahaya buat kita. Ini peringatan serius. Kalau jadi orang Kristen hanya berseru Bapak Saudara dan kehilangan esensi daripada sebuah kebenaran, di sini dikatakan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Di sini dikatakan Bapak Saudara, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22-nya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Kalau Bapak Saudara belum melakukan bagian ini, misalkan bahwa kekristenannya belum sampai, berarti Bapak Saudara masih jauh di bawah ini. Orang yang seperti melakukan perintah ini saja di hadapan Tuhan ditolak. Kenapa? Legalitas. Kekristenan menjadi kekristenan imitasi ketika kita menjadi orang Kristen yang hanya melakukan ritual secara legalitas, secara simbol. Kalau nggak ke gereja kayaknya kurang ya. Tapi tidak pernah menghidupi dari sebuah kebenaran. Makanya saya sering berkata, di hadapan Tuhan mungkin engkau mendengar 10, tapi bukan menjadi pengetahuan, tapi menjadi tindakanmu, engkau akan dibenarkan. Kalau misalkan engkau hanya sekedar pintar, engkau akan pandai berdebat. Kita dibenarkan bukan karena perdebatan kebenaran,
tapi kita dibenarkan karena melakukan kebenaran. Ya. Bapak saudara kayak gini, membedakan misalkan dengan agama yang lain. Alkitab dibaca berkali-kali, ini kan huruf mematikan, Bapak saudara. Nggak ada gunanya. Tetapi akan menjadi hidup. Huruf yang mati akan menjadi hidup ketika engkau dan aku melakukan. Bisa mengerti Bapak saudara? Ini Alkitab kalau nggak dilakukan, ini hanya tulisan mati. Seperti Bapak saudara baca Quran. Tetapi ketika Bapak saudara melakukan, tulisan yang mematikan itu akan menghidupkan spiritualmu. Mengapa engkau tidak melakukan sebuah kejahatan? Karena firman yang mati ini engkau hidupi. Jangan mencuri. Ya, kalau jangan mencuri, Bapak saudara, misalkan gini prakteknya, kita kerja mulai jam 8 misalkan, tapi datangnya jam 8.15, kita sudah mencuri apa belum? Sudah, mencuri apanya Bapak saudara? Waktu bosnya kan? Oh ya, bukan mungkin, bahkan bisa kompensasi. Ya kompensasi kalau 1 kali dalam 1 bulan mungkin masih bisa ditolerir. Tetapi kalau misalkan dalam setiap waktu sering izin, ya namanya bukan kompensasi. Ini menjadi apa Bapak saudara? Tabiat, menjadi watak. Itu namanya mencuri. Nah, jangan mencuri kan Bapak saudara. Nah, itu nggak ada gunanya kalau hanya tidak dilakukan. Tetapi ketika aku melakukan, datang ini Bapak saudara, tulisan itu kan jangan mencuri itu mati. Tapi ketika aku melakukan, Bapak saudara datang lebih awal nih, setiap hari datang lebih awal. Bos akan punya rekapitulasi dalam 1 tahun. Ternyata anak buah ini datang lebih tepat, pulang dengan teratur dan lain sebagainya. Saya percaya bos yang mengamati Bapak saudara bertabiat seperti itu, berkarakter seperti itu, bos mungkin akan berkata, sekali waktu orang ini akan boleh dipromosikan. Kenapa? Dia menghidupi. Saya berharap Bapak saudara mengerti firman Tuhan sampai di bagian yang tahapnya namanya menghidupi. Kalau tidak menghidupi, dia berkata, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Ayo Bapak saudara, ayat 23. Bapak saudara boleh baca bersama-sama 23, 1, 2, 3. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian berbuat kejahatan. Dia melakukan suatu perbuatan yang kecil, ya. Dia melakukan menyebut nama Tuhan, iya. Tapi pertanyaannya, kenapa Yesus berterus terang dan berkata, aku tidak mengenal kamu? Perbuatan yang demikian apakah bukan untuk Yesus? Yesus berkata, no, itu bukan untukku. Dan kemudian di sini dikatakan aku tidak mengenal dan hanyalah padaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Aduh. Jadi kalau udah sampai pada pengadilan Tuhan kita dapat kayak gini, ini habis hidup kita. Pertanyaannya kenapa di akhirnya Bapak saudara dilakukan seperti ini? Akhirnya tadi muncul ayat 24 Bapak saudara. Akhirnya muncul seperti ini. Karena ada banyak orang-orang yang tahu kebenaran firman Tuhan, tapi tidak melakukan. Dalam melakukan maksudnya melakukan kebenarannya. Nanti akan dimasukkan ke dalam 2 golongan, Bapak saudara. Yang pertama ini golongan yang bijaksana. Dia yang mendengarkan firman Tuhan dan menghidupi dan semuanya untuk Tuhan. Kemudian ini digambarkan Bapak saudara yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian ayat yang ke-25. Mari perhatikan ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikannya di atas batu. Jadi Bapak saudara gini, pelayanan yang dilakukan oleh banyak orang, Bapak saudara, itu digambarkan pelayanan yang dilakukan dalam keseharian, kehidupan yang dilakukan dalam keseharian adalah seperti kita ini sedang membangun sebuah rumah. Ya, kalau engkau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, engkau sedang mendirikan rumahmu di atas
batu. Kalau Bapak Saudara, kekristenan bukan hanya legalitas, Bapak Saudara melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Makanya tadi saya katakan, hidup kita ini yang dimaksud dengan kehidupan rohani itu bukan waktu kita menyembah Tuhan dan bahasa roh, Bapak Saudara, bukan. Kalau menurut saya bukan. Hidupmu hari-harimu adalah kegiatan rohani. Dari apa? Dari aku bekerja, daripada aku berbisnis, daripada aku menjadi karyawan. Itu adalah sebuah action dalam hidupmu. Ini Bapak Saudara sedang membangun spiritualitas pribadi kita dengan Tuhan. Tapi praktek kehidupan rohani kita adalah keseharian kita. Dan itulah Bapak Saudara, seperti ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, kita dituliskan di sana seperti seseorang yang sedang membangun rumahnya di atas batu. Kalau Bapak Saudara menjadi karyawan, datangnya terlambat, kemudian sering bolos, bangunan yang sedang engkau bangun dalam karirmu adalah bangunan yang sembarangan. Dan sekali waktu engkau akan di SP1, SP2, SP3, dan engkau akan dipecat. Bisa mengerti Bapak Saudara? Itu bangunan. Sesuatu yang dilakukan oleh kita adalah bangunan untuk jangka panjang hidupmu. Kalau engkau bekerjalah dengan bagus. Karena dari situlah engkau akan diberkati. Dan dari situlah engkau akan dipercaya oleh orang. Engkau punya integritas, engkau punya dedikasi. Kemudian orang akan mempercayakan. Kehidupanmu akan terus naik. Kalau engkau jadi karyawan juga demikian. Tidak manipulatif. Sekali waktu engkau manipulatif terhadap bosmu, engkau akan aman. 2 kali engkau akan mungkin sekali waktu bisa ketahuan. 3 kali ketahuan, habis riwayatmu. Kenapa? Engkau membangun sebuah kepercayaan dari bosmu adalah manipulatif. Jadi Bapak Saudara, mulai hari ini kita pahami, kalau engkau hidupmu akan kokoh di masa yang akan datang, dasari bangunan hidupmu dengan benar. Kepercayaan itu kadang-kala datang hanya 1 kali. Maka orang-orang Tionghoa, saya pelayanan, orang Tionghoa itu hanya terkadang mempercayai seorang itu hanya dengan lisan. Sudah dipercaya, tapi sekali waktu tidak dipercaya, bisa saja kemudian tertutup. Karena relasinya dibangun dengan sebuah kepercayaan. Ya Bapak Saudara, apapun hari ini yang Bapak Saudara sedang dikerjakan oleh Tuhan, kayak gini Bapak Saudara. Yusuf, dia membangun kesehariannya adalah mendirikan rumahnya, misalkan kayak saya menggambarkan di atas batu. Dia mau di rumahnya Potifar, dia mau di penjara, mau di mana. Dia mengerjakannya dengan penuh excellent dan dia melakukannya sebagai satu bentuk bahwa ia adalah kehidupan seorang anak Tuhan yang memang takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan mencatat dimanapun dia berada, Alkitab apa? Tuhan membuat dia berhasil. Mau ditempatkan di mana, kita kan seringkali memberontak Bapak Saudara. Ketika kita ditempatkan di penjara misalkan, di tempat yang tidak enak, kita akan berkata, Tuhan mengapa kau izinkan aku seperti ini? Nah, ketika ada di penjara kita pasti dipersiapkan Tuhan untuk belajar dari sesuatu di mana Tuhan ditaruhkan kita di tempat yang tidak enak. Semua orang yang kaya Bapak Saudara, semua orang yang sukses pernah mengalami sebuah kegagalan. Kenapa Tuhan izinkan sebuah kegagalan terjadi? Karena supaya dia belajar dari sebuah kegagalan. Semuanya dialami. Nah, orang seperti inilah Bapak Saudara yang mendengar kehidupan. Tadi makanya saya memberi tema kehidupan yang kokoh. Kalau Bapak Saudara ingin kokoh, bangun hidupmu terus di atas kebenaran. Sehingga di sini dikatakan kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikannya di atas batu. Kenapa rumah? Harapan kita misalkan yang kita bangun kemudian roboh, ada yang hal. Kalau kita orang percaya pasti ada spiritual yang nggak betul. Kita membangunnya tidak dengan bijak.
Kita membangunnya dengan sembrono. Saya berkata, kayak gini, misalkan gini saudara. Kita misalkan seorang pekerja nih. Kehidupan kita Tuhan taruh menjadi seorang pekerja. Tuhan memberkati kita lewat bos. Dia bekerja dengan bangunan yang betul sebagai seorang karyawan. Supaya apa? Supaya jenjang karir terus menaik. Kalau tidak diangkat di tempat itu pun pasti sediakan di tempat yang lain. Yang penting kualitas rohaninya tetap terjaga. Tuhan tidak promosikan Yusuf di rumah Potifar. Tuhan tidak promosikan tinggi-tinggi Yusuf di penjara. Tapi Tuhan promosikan Yusuf di mana, Bapak Saudara? Di istana. Tuhan gak pernah salah menempatkan. Ya jalani saja. Yang penting bangunan dasarnya ketika engkau mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terkadang kita itu tergiur dengan keuntungan sesaat. Ada banyak orang Kristen yang kemudian terjatuh. Kenapa? Karena mungkin dia berpikir dengan memanipulasi, saya mendapatkan sesuatu. Misalkan dapat 100 juta. Misalkan ini Bapak Saudara. Hei, jangan bangga dulu dengan 100 juta bu. Kenapa bangga 100 juta? Karena kalau ketahuan bos, ketahuan orang yang punya otoritas di atas kita, hidup kita juga akan di mata bos ini udah mati selama kita masih hidup. Kita untung 100 juta, tapi kita hidup, kita akan punya noda yang mungkin bos akan berkata, jangan percaya dia lagi. Ya masih banyak. Jadi Bapak Saudara gini, di dunia ini ada banyak orang-orang yang punya kebijaksanaan selain kita. Oh, Tuhan bisa percayakan siapa saja, tapi kalau engkau bijaksananya adalah takut akan Tuhan, saya percaya engkau akan dicari oleh orang-orang. Kenapa? Engkau punya kualitas hidup yang berbeda. Nah, sehingga ketika ada banjir, ada badai, ada dan lain sebagainya, tidak akan mengalami kerusakan. Kemudian yang selanjutnya nih, ini kalau orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia tidak akan mengalami penolakan daripada Tuhan. Kemudian, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ini Bapak Saudara, ini legalitas kekristenan, Kristen imitasi. Di sini Yesus berkata, ia sama dengan orang apa Bapak Saudara? Bodoh. Yang lebih keras lagi Bapak Saudara? Bodoh. Ya, bukan saya yang bilang Bapak Saudara. Alkitab berkata, kalau kita mendengar nggak Bapak Saudara? Mendengar nggak? Tetapi di sana dikatakan tidak melakukannya, ia bersama dengan orang yang bodoh. Menyakitkan Bapak Saudara pergi ke gereja, memuji Tuhan, tetapi tidak melakukannya, langsung dilabelin apa Bapak Saudara? Bodoh. Jadi betapa Bapak Saudara label ini bukan karena Yesus gak suka Bapak Saudara. Label ini kan muncul setelah melihat ada orang-orang yang tahu kebenaran, orang-orang yang paham kebenaran tetapi tidak melakukannya, sehingga orang yang demikian disebut dengan orang bodoh. Kalau dalam bahasa Inggris kamu bodoh apa? Apa? Ada yang tahu? Foolish. Ya Bu. Ya, orang bodoh itu foolish. Jadi orang bodoh itu, kalau namanya orang bodoh itu orang yang istilahnya pertanyaannya bukan gak punya akal, punya akal. Dia punya apa? Cuma tindakannya adalah tindakan yang dilakukan dengan serampangan, yang dilakukan dengan sembrono, yang dilakukan dengan tidak SOP, yang tidak dilakukan dengan sesuatu yang tepat. Itu Bapak Saudara. Dianggapnya, ditulisnya di sini adalah orang-orang yang bodoh. Nah, kehidupan yang akan kita bangun yang seperti apa Bapak Saudara?
Apakah ke depan kita akan membangun kehidupan kekristenan menjadi orang yang bijaksana, yang kokoh, atau kita menjadi orang Kristen yang membangun kehidupan kita hanya ala kadarnya, Bapak Saudara, sehingga kita akan menjadi orang-orang Kristen yang Yesus katakan adalah orang-orang yang bodoh. Kalau begitu, Bapak Saudara, di zamannya Yesus ada nggak orang bodoh dalam hal ini tidak melakukan firman Tuhan? Ada. Upahnya di mana? Tadi Bapak Saudara di ayat 23. Perhatikan ayat 23. Kembali naik ke ayat 23. Orang-orang bodoh inilah Bapak Saudara, ketika ada dalam pengadilan Allah, ia akan dienyahkan dan Yesus akan berkata, kamu sekalian membuat kejahatan. Waduh, ini serem Bapak Saudara, yang ini betul. Buat saya, jangan-jangan saya sendiri yang jadi pemberita Injil, saya sendiri ditolak. Kenapa? Tahu kebenaran tetapi tidak melakukannya. Itulah Pak, kalau begitu lebih baik nggak usah ke gereja, nggak tahu kebenaran kan tidak disalahkan. Ya jangan juga Bapak Saudara. Semakin kita punya wawasan yang luas kan semakin kita mengerti. Ya Bapak Saudara. Misalkan dulu kan sebelum saya belajar, ternyata misalkan Bapak Saudara di jalan raya ada penyeberangan jembatan itu ada hukumnya, ada pasalnya. Yang tidak dalam undang-undang Polri itu ada sanksinya juga. Kemudian Bapak Saudara misalkan berhenti di marka jalan itu, di belakang marka jalan ada juga. Ya, pertanyaannya kayak gini, kenapa sih polisi sedemikian detail mengaturnya kayak gitu? Tujuannya apa Bapak Saudara? Dua, pemakai jalan, baik itu yang jalan kaki dan yang berkendara, semuanya dalam keadaan baik. Jadi hukum ditulis dipakai untuk polisi adalah mengatur ketertiban untuk pengguna jalan supaya semuanya selamat. Nah, kita kalau tidak melakukannya, kita akan dihukum. Nah, kemudian ayatnya ke-20 berapa kan tadi? 26. Ayat 26 nih. Boleh ayat 26-nya? Perhatikan Bapak Saudara. Di sini dikatakan mendirikan rumahnya di atas pasir. Kita lihat Bapak Saudara, kalau Yesus pernah berkata, aku akan mendirikan rumahku di atas apa Bapak Saudara? Di apa? Di atas batu karang. Batu karang itu ditulisnya Petra. Ya, maksudnya mendirikan rumahnya itu di yang kokoh, yang kuat supaya tidak tergoncangkan. Tapi kalau di bagian yang kedua ini orang bodoh ditulisnya mendirikan rumahnya di atas pasir. Ini perhatikan ayat 27. Ayat 27 Saudara. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Oke? Yang datang apa Saudara? Turun apa? Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Ayat 20 berapa yang sama dengan ayat ini? Ayat berapa tadi? 25 kan? Ayat 25. Ayat 25. Perhatikan Bapak Saudara. Turunlah hujan, datanglah banjir. Jadi dalam pengertian ini, dua-duanya diuji enggak? Diujinya dengan apa? Hujan. Diujinya dengan apa? Banjir. Tetapi orang yang mendirikan rumah di atas batu, ya datang angin juga melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikannya di atas batu. Rumah itu tidak rubuh karena didirikannya di atas batu. Ayat 27. Saudara baca. Yo, ayat 27. Lalu dari kata lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah. Hari ini saya memperhadapkan kepada Bapak Saudara, kekristenan seperti apa yang ingin kau lakukan? Apakah engkau akan menjadi seorang yang bijaksana sehingga ketika hempasan dunia menghempas bangunan spiritual hidupmu, engkau tidak akan mengalami kehancuran,
Tetapi kalau kita berdiri menjadi satu golongan yang adalah orang foolish, orang bodoh, maka inilah yang akan terjadi. Rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Pertanyaannya, Bapak Saudara kayak gini. Kesempatan hidup kita ini masih ada ke depan. Oke. Hari ini Bapak Saudara, hari ini kita menikmati hidup dari sesuatu yang pernah kita bangun. Mungkin 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu kita bangun. Karena ketidakmengertian kita tentang firman Tuhan, sehingga kita membangun rumah hidup kita ini, Bapak Saudara, mungkin dengan tidak detail. Karena kita ini bukan orang bijaksana. Tuhan akan mengampuni kesalahan kita. Dan mungkin hari ini kita sudah memikul kesalahan dari kita membangun di masa lalu. Hari ini masih ada kesempatan hidupmu. Kalau Tuhan kasih hidup kita sampai umur 60 tahun yang masih muda-muda, bangun rumahmu hari ini di atas kebenaran. Supaya 15 tahun, 20 tahun engkau akan menikmati hasil dari suatu bangunan yang benar, yang berdasarkan batu karang di dalam Tuhan. Mari kita masih punya generasi anak-anak kita. Bangun anak-anak kita di generasi yang benar. Ya Bapak Saudara, supaya nanti Bapak Saudara 15 tahun kita akan menikmati hasil. Misalkan ini Bapak Saudara yang diberkati dengan uang yang ya walaupun tidak banyak cukup. Misalkan kita ini nabung, kalau yang misalkan ini ada gambaran, bukan saya memberikan contoh. Apa namanya harus begitu bukan. Dalam pengertian begini. Hari ini misalkan Bapak Saudara punya kelebihan uang dari 200.000, enggak saya tabungkan misalkan dia suatu tabungan. Nanti misalkan kalau Danamon, saya bukan member mempromosikan bukan. Namanya misalkan Prima Jaga. Kita masukkan 20.000, 8 tahun lagi misalkan kita dapat sekian belas juta misalkan. Membangunnya kan dari sini Bapak Saudara, dari sekarang. Untuk kita memperoleh 8 tahun yang akan datang. Kalau hari ini kita nggak melakukan sesuatu, ya kita nggak dapat di kemudian hari. Kenapa? Karena kita tidak mengerjakan. Maksud saya, ayo hari ini yang kita jalani itu mungkin kesalahan kita dalam membangun di masa lalu. Tidak apa-apa. Masih ada kesempatan di mana hari ini kita membangun di atas kebenaran. Sehingga kita apa? Tidak mudah tergoyah. Tidak mudah. Ya, misalkan kayak gini Bapak Saudara. Ya, saya terlahir dari keluarga yang pas-pasan, keluarga yang bisa dikatakan kalau mau sekolah, saya masih ingat mama saya kadang-kadang pinjam rumah ke saudara dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ya mungkin dulu keterbatasan ekonomi yang membuat tidak memikirkan bagaimana caranya ya untuk memikirkan masa depan anak. Tapi kalau Bapak Saudara misalkan dikaruniakan keberkatan yang lebih, kan anak saya ini umur sekian, kemudian nanti akan masuk sekolah di umur sekian, ya ada duit spesial dari simpan dan sebagainya. Dalam pengertian apa? Maksudnya saya itu kita menikmati 15 tahun yang akan datang itu dimulai dari hari ini. Ayo kita hari ini dibangun di atas kebenaran. Orang-orang muda ini yang misalkan mau jadi, yang misalkan bekerja di instansi nih Bapak Saudara. Sekarang yang umur misalkan 30 tahun, kan masih ada jenjang karir, misalkan sampai umur 55 tahun. Bekerjalah baik-baik supaya nanti umur misalkan 45 atau apa. Orang yang udah umur yang sekarang jadi petinggi kan udah pensiun kan Bapak Saudara. Betul kan? Nggak mungkin dia kan selama-lamanya kalau jadi pegawai negeri dia kan terus jadi pemimpin tidak. Dibutuhkan apa? Generasi baru. Saya misalkan berdiri di posisi seperti ini kan, saya juga bukan ujuk-ujuk kemudian saya jadi gembala kayak gitu Bapak Saudara. Saya sangat yakin Tuhan sudah persiapkan saya di masa yang lama kok. Saya dipersiapkan. Dulu saya sering berkata, dulu saya kepengennya di konselor, tapi Tuhan bawa saya ke dalam pelayanan anak. Dari 8 orang dipercaya Bapak Saudara. Terus kemudian saya buka pelayanan di sini 8 orang dipersiapkan sedemikian rupa. Kemudian di Siantar, saya kemudian pelayanan di Bali Baru. Ya,
Saya mengembalakan tidak lagi 8 orang disiapkan, berjalannya waktu sampai 40-an. Kemudian setelah 40-an Tuhan percayakan kami di Parit Baru sampai 190-an. Ya, setelah itu baru Tuhan membawa level saya. Ya, Pak Jo almarhum meninggal, saya dipercayakan bahwa saudara mengembalakan yang tempat Tuhan. Saya yakini kronologis yang Tuhan kerjakan dalam diri kita ini tidak masalah. Dia mendesain kita nanti sampai sekali waktu Tuhan tempatkan di posisi tertentu. Tapi apa? Dasarnya harus kebenaran. Ayo, mari sama-sama. Ini pilihan yang tidak mudah. Tetapi kita harus memilih. Jangan jadi orang yang bodoh. Kalau jadi orang yang bodoh, hebatlah kerusakannya. Kalau kita adalah keluarga, Bapak Saudara, yang akan menanggung kerusakan dalam rumah tangga kita, bukan hanya kita, orang tua, anak-anak akan terdampak daripada kesalahan kita mengambil suatu keputusan. Betul, Bapak Saudara. Kemudian, Bapak Saudara, ada orang-orang yang kemudian memutuskan bercerai. Mungkin orang tua bisa bahagia karena dia akan mendapatkan suami dan istri yang baru. Tapi anak-anak akan terpuruk secara psikis. Betul, Bapak Saudara. Ada banyak saya temui orang-orang, anak-anak yang broken home ini mengalami berbagai tekanan. Dia pasti orang seperti ini dia akan nyaman tinggal di luar, bukan nyaman di dalam. Masih bersyukur kalau di luar ketemu dengan orang yang punya spiritual bagus, dia akan diarahkan dan dibimbing. Kalau tidak, Bapak Saudara ketemu sama gembong narkoba, dia akan jadi orang hebat. Tapi apa? Di bisnis narkoba. Dan saya melihat banyak orang-orang yang dulu punya riwayat seperti itu. Pergaulan yang salah ini membawa dia ke dalam celaka. Tapi saya berharap aku dan engkau adalah orang-orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu, yang akan menuai Bapak Saudara sekali waktu di masa yang akan datang. Mari para pemain musik. Saya sering berkata kepada Bapak Saudara, di dalam kehidupan kita orang percaya itu namanya ada 2 waktu. Saya pernah membahasnya, Bapak Saudara. Yang pertama adalah waktu namanya kronos. Kronos itulah yang akhirnya dalam bahasa Indonesia dinamakan kronologi. Indonesia merdeka bukan ujuk-ujuk kemudian tahun 45 itu merdeka. Tidak, Bapak Saudara. Ada masa panjang yang diawali dari berdirinya 1908 oleh Budi Utomo. Kemudian mereka bertemu sevisi, akhirnya melahirkan 1928 namanya Sumpah Pemuda. Terus kemudian berjalannya waktu dari perkumpulan orang muda dan ada kesempatan di Hiroshima dan Nagasaki, kemudian dibom. Mereka mencetuskan 1945 Indonesia merdeka. Itu kronologis yang harus dilewati dari 1908 sampai 1945. Yusuf juga mengalami, dia kronologisnya jadi jual, ya Bapak Saudara. Tapi selain kronos namanya ada kairos. Kairosnya Tuhan atas Indonesia. Akhirnya 1945 Indonesia menyatakan diri sebagai negara merdeka. Kronosnya Tuhan dalam hidup Yusuf, akhirnya diangkat menjadi seorang Perdana Menteri. Kronosnya saya, Bapak Saudara, saya lama menjadi pekerja. Saya kalau misalkan 99 sampai kemudian 2013, jadi 14 tahun saya kronologisnya ya saya jadi pengerja. Ya saya mengerjakan banyak kerjaan yang susah-susah lah Bapak Saudara. Namanya pengerja dimarahin sudah biasa. Tetapi saya bersyukuri ada perlintasan orang yang menuntut saya hingga hari ini. Kalau saya misalkan tidak melewati kronos, saya tidak mengalami kairos. Jadi kalau Bapak Saudara hari-hari ini mungkin kronos waktu yang kita jalani kronologinya itu nggak enak, ya nggak apa-apa, jalani saja. Setiap babak dalam hidup kita memang ada kadang-kadang suka dan duka. Tapi kita percaya Tuhan yang mempunyai babak dalam hidup kita adalah sutradara yang luar biasa. Dia yang akan mengerjakan hidup kita menjadi indah. Ada happy ending yang Tuhan berikan bagi kita, tapi bersikap yang bijaksana supaya engkau memperoleh bagian yang mulia. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan sama-sama